Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai perkembangan kepribadian. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Maudina Fasa Hidayat dengan NIM 2309929 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Arina Fernanda dengan NIM 2308. Saya Clara Venesia Brustupu dengan NIM 2300614. Saya Wayuni Gibriana dengan NIM 2300699. Baiklah, adapun materi pembahasan yang akan kami bawakan. Yang pertama ada perkembangan kepribadian menurut Erik H. Erikson. Yang kedua, perkembangan kepribadian menurut Ibnu Khaldun. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian anak. Dan yang terakhir, ada 4 tipe kepribadian anak. Langsung saja, untuk perkembangan kepribadian menurut Erik H. Erikson, saya persilakan kepada Widi. Baik, terima kasih moderator. Pengertian perkembangan kepribadian menurut Erikson. Kepribadian yaitu ciri yang membuat setiap orang unik dan berbeda dengan yang lain. Perkembangan kepribadian adalah perkembangan pola perilaku dan sikap yang membentuk seseorang. Perkembangan kepribadian terjadi karena adanya interaksi dari temperamen, karakter, dan lingkungan. Adapun 8 tahap perkembangan kepribadian menurut Erik H. Erikson. Yang pertama, masa bayi. Masa bayi perilaku yang didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang lain di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing, dia tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, kadang-kadang bayi menangis bila dipangku oleh orang yang belum dia kenal. Ia bukan saja tidak percaya kepada orang-orang yang asing, tetapi juga kepada benda asing, tempat asing, suara asing, perlakuan asing, dan sebagainya. Kalau menghadapi situasi tersebut, seringkali bayi menangis. Yang kedua, masa kanak-kanak awal. Pada masa ini, sampai batas-batas tertentu, anak sudah bisa berdiri sendiri dalam arti duduk, berjalan, berdiri, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya. Tetapi di pihak lain, dia telah memulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam perbuatan, sehingga seringkali minta tolong atau persetujuan dari orang tuanya. Yang ketiga, masa prasekolah. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan tersebut, dia tertolong melakukan beberapa kegiatan, tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah dan untuk sementara waktu dia tidak mau berinisiatif atau berbuat. Yang keempat, masa sekolah. Sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya, pada masa ini anak sangat aktif mempelajari apa yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Tetapi di pihak lain, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, kadang dia menghadapi kesukaran, hambatan, bahkan kegagalan. Hambatan dan kegagalan ini dapat menyebabkan anak merasa rendah hati. Untuk yang kelima, masa remaja. Sebagai persiapan ke arah kedewasaan, di mana pula didukung oleh kemampuan dan kecakapan yang dimiliki,
Dia berusaha untuk membentuk dan memperhatikan identitas diri, ciri-ciri khas dari dirinya. Yang keenam, masa dewasa awal. Kalau pada masa sebelumnya, individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebayanya. Namun pada masa ini, kelompok sudah mulai melonggar. Mereka sudah mulai selektif dengan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu dan yang sepaham dengan dia. Yang ketujuh, masa dewasa. Sesuai dengan namanya, masa dewasa, pada tahap ini individu telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Yang kedelapan, masa hari tua. Pada masa ini, individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi sesuai yang telah dikaji dan didalami menjadi milik pribadinya. Baik, sekian dari pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada perkembangan kepribadian menurut Ibnu Khaldun yang akan dijelaskan oleh Ardina. Menurut Ibnu Khaldun, jiwa manusia yang mampu melahirkan kekuatan perasaan lahiriah dan batiniah. Perasaan lahiriah muncul karena menggunakan panca indera. Ketika perasaan saat melihat, mendengar, mengecap, dan lain sebagainya, kemudian perasaan lahiriah ini bergerak menuju perasaan batiniah. Yang selanjutnya, perasaan batiniah ini merupakan proses manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, manusia ini terdiri dari dua bagian, yaitu jasmani dan spiritual. Masing-masing dilengkapi dengan potensi-potensi lewat indera. Indera-indera ini disebut dengan indera dalam dan juga indera luar. Indera dalam dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada common sense. Common sense terjadi sesuai simultan akibat benda-benda yang mampu ditangkap oleh panca indera. Common sense ini mampu memahami segala sesuatu yang ditangkap oleh indera. Common sense ini berbeda dengan perasaan lahiriah, karena perasaan lahiriah ini tidak bisa menangkap dan menggambarkan kembali segala sesuatu yang ditangkap bersamaan. Yang kedua ada imajinasi. Rasa imajinasi ini adalah rasa batiniah lanjutan setelah common sense yang menangkap data yang kemudian bisa diterima oleh rasa imajinasi. Kemudian rasa imajinasi ini mampu mengabstraksikan kembali segala data common sense dan menunjukkan kembali kepada benda yang dilihat. Dan yang ketiga itu ada mengira-ngira. Setelah rasa imajinasi, menurut membentuk rasa mengira ini adalah rasa yang mampu menangkap pengertian dari setiap benda-benda yang disampaikan oleh rasa imajinasi. Yang keempat itu ada penghafal. Penghafal adalah rasa batinnya yang mampu menyimpan setiap pengertian, baik yang diimajinasikan maupun tidak, untuk kemudian sewaktu-waktu bisa dikeluarkan kembali bila diperlukan. Yang kelima ada pemikiran. Pemikiran adalah tahap puncak dari akumulasi semua rasa untuk memasuki kekuatan pemikiran. Kekuasaan pemikiran ini menggerakkan jiwa manusia untuk selalu melepaskan diri dari kemanusiaan dan berlomba dengan makhluk yang rohani dengan namanya malaikat. Yang selanjutnya itu ada indera luar. Indera luar itu ada penglihatan. Rangsangan yang dekat dengan ini adalah gelombang cahaya. Yang kedua, pendengaran. Rangsa yang dekat dengan ini adalah gelombang suara. Yang ketiga ada pengecap. Rangsangan
Yang dekat dengan ini adalah larutan cairan. Yang keempat ada itu peraba. Ada beberapa jenis rangsangan yang dapat diterima, yaitu rangsangan mekanis, misalnya pukulan rangsangan, termos, misalnya suhu panas atau dingin. Rangsangan kemis ini elektritis dan elektris. Yang kelima itu ada pembau. Rangsangan yang diterima beberapa berupa hawa dan bau-bauan melalui udara. Selanjutnya saya diserahkan oleh moderator. Baik, selanjutnya akan ada faktor yang mempengaruhi kepribadian anak yang akan dijelaskan oleh Clara. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kepribadian anak. Sini tuh ada 3. Yang pertama faktor biologis. Nah, faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah 9 menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat dilihat pada setiap bayi yang baru lahir. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada setiap orang ada yang diperoleh dari keturunan. Dan ada pula yang merupakan pembawaan anak atau orang itu masing-masing. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial merupakan yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan, termasuk juga ke dalam faktor sosial, seperti tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat. Sejak dilahirkan, anak telah mulai bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, dengan lingkungan yang pertama adalah keluarga. Dalam perkembangan anak, peranan keluarga sangat penting dan menentukan bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak sejak kecil adalah sangat mendalam dan menentukan perkembangan pribadi anak selanjutnya. Hal ini disebabkan karena pengaruh itu merupakan pengalaman yang pertama. Pengaruh yang diterima anak masih terbatas jumlah dan luasnya. Intensitas pengaruh itu sangat tinggi karena berlangsung terus-menerus, serta umumnya pengaruh itu diterima dalam suasana bernada emosional. Kemudian, semakin besar seorang anak, maka pengaruh yang diterima dari lingkungan sosial semakin besar dan meluas. Yang ketiga ada faktor kebudayaan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian yaitu nilai-nilai, adat dan tradisi, pengetahuan dan keterampilan, serta bahasa. Di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia yang hidup dalam kebudayaan itu untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat. Adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah di samping menentukan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya. Dan juga menentukan cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian seseorang, pengetahuan dan keterampilan.
tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seseorang, suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Makin tinggi kebudayaan suatu masyarakat, makin berkembang pula sikap hidup dan cara-cara kehidupannya. Mungkin itu materi dari faktor yang mempengaruhi kepribadian anak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan ada materi mengenai 4 tipe perkembangan anak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di next. Empat tipe kepribadian anak yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kepribadian sanguin, yang kedua melankolis, yang ketiga koleris, dan yang keempat adalah flegmatis. Untuk yang pertama, kepribadian sanguin. Satu kata yang tepat untuk menggambarkan kepribadian yaitu populer. Sanguin adalah anak yang mudah bergaul dan biasanya ramai kalau ada anak sanguin. Namun kelemahannya, anak ini biasanya lebih sensitif dan agak emosional. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak sanguin. Yang kedua, kepribadian melankolis. Cenderung pendiam. Nah, yang itu rapi banget kalau nyusun barang. Atau bisa dibilang melankolis ini tipe yang perfeksionis. Namun biasanya anak melankolis memiliki suasana hati yang lebih sensitif juga dan cenderung mudah stres. Oleh karena itu, orang tua harus terus memotivasi anak agar yang memiliki kepribadian melankolis ini. Yang ketiga ada kepribadian koleris. Biasanya anak yang koleris ini mempunyai kemauan yang sangat tinggi dan suka berkompetisi dengan teman-temannya. Anak yang koleris ini biasanya mempunyai karakter yang agak keras kepala, maka orang tua harus menyampaikan sesuatu itu dengan lembut namun tetap tegas. Dan kepribadian yang terakhir yaitu flegmatis. Satu kata yang bisa menggambarkan flegmatis ini yaitu damai. Anak flegmatis adalah anak yang sederhana, pendiam, dan sulit bergaul dengan orang-orang yang baru. Kelemahan dari flegmatis ini biasanya anaknya agak lambat. Oleh karena itu, orang tua harus mendukung anaknya untuk dapat mengekspresikan dirinya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya akan kami buka sesi pertanyaan untuk 2 orang. Boleh kepada Cita. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Tadi terkait materi pada bagian faktor yang mempengaruhi kepribadian anak itu ada 3 poin kan ya, yaitu faktor biologis, faktor sosial, serta faktor kebudayaan. Nah, saya izin bertanya, menurut rekan-rekan penyaji, apakah pengalaman masa kecil itu dapat mempengaruhi kepribadian di masa dewasa? Terima kasih. Baik, terima kasih Cita atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Winda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Winda Widya Utama dengan NIM 2304128. Izin bertanya, bagaimana cara mengidentifikasi tipe kepribadian anak secara langsung, misalnya secara langsung di kelas itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Winda. Pertanyaannya kami cukupkan 2 dulu ya teman-teman untuk mengefisienkan waktu. Kami izin berdiskusi sebentar.
Baik, kami izin menjawab pertanyaan Winda terlebih dahulu, yang akan dijawab oleh Widi. Kepada Widi, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Winda. Pertanyaannya, bagaimana cara mengidentifikasi tipe anak? Ada beberapa langkah untuk mengidentifikasi tipe kepribadian anak secara langsung. Yang pertama, observasi. Nah, observasi ini mengamati perilaku anak dalam berbagai situasi. Yang kedua, komunikasi anak ajak anak berbicara dan bertanya tentang perasaan yang ada di pikiran mereka. Terus yang kedua, mengamati minat dan bakat. Perhatikan minat dan bakat anak dalam berbagai aktivitas. Apakah dia lebih suka melibatkan pikiran logis atau kreatif, apakah dia suka bermain sendiri atau di dalam kelompok dan sebagainya. Yang keempat, mengamati respon emosional, baik emosi sendiri maupun emosi orang lain. Yang kelima, mengamati pola tidur dan makan. Perhatikan pola tidur dan makan anak. Apakah dia sudah memiliki pola tidur yang teratur atau tidak? Apakah dia memiliki selera makan yang baik atau tidak? Namun penting untuk diingat bahwa mengidentifikasi tipe kepribadian anak secara langsung tidaklah mudah dan membutuhkan waktu serta pengamatan yang cermat. Kepribadian anak juga dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu, sehingga penting juga terus mengamati dan berkomunikasi dengan anak untuk memahami perubahan-perubahan tersebut. Bagaimana Winda, apakah sudah terjawab? Terjawab, terima kasih Widi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Widi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Tidak ada. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari kita yang akan dijawab oleh Clara. Clara, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Pertanyaannya, apakah pengalaman masa kecil itu sangat mempengaruhi kepribadian masa dewasa? Iya, pengalaman masa kecil itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kepribadian seseorang saat dewasa. Nah, di sini ada beberapa seperti pengalaman emosional. Pengalaman emosional itu seperti cinta, dukungan, atau pengabaian dapat mempengaruhi cara anak mengatur emosi mereka dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain di masanya dewasa. Pengalaman traumatis seperti kekerasan, kehilangan, atau penelantaran juga dapat memberikan dampak yang berkepanjangan terhadap perkembangan kepribadian. Nah, selanjutnya ada interaksi sosial. Interaksi dengan teman sebaya dan pengalaman di sekolah atau lingkungan sosial lainnya dapat membentuk keterampilan sosial, pola hubungan, dan citra diri anak yang kemudian akan memengaruhi perkembangan kepribadian mereka saat dewasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Cita. Apakah terjawab, Cita? Baik, terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Clara. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menambahkan juga? Jika tidak ada, kami akan mengakhiri presentasi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang keluar dari materi kelompok 7. Dan untuk kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh di chat pribadi saja. Kami dari kelompok 7
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.